Bab 181 semester baru dimulai. Tang Wulin biasanya menghasilkan item ribuan refinite kelas 4. Ketika keberuntungan sesekali bersamanya, dia akan menciptakan logam kelas 3. Sedangkan ketika itu melawannya, dia akan menempa barang-barang kelas 5. Meskipun membuat produk kelas 5 sudah cukup untuk menyelesaikan tugas, barang-barang kelas 3 dan lebih tinggi akan menerima pembayaran tambahan. Tang Wulin senang mengetahui bahwa setelah menempa logam kelas 3 dan 4 pada awalnya, sisanya adalah kelas 2. Itu banyak uang ekstra. Fakta bahwa kualitas produk-produknya telah meningkat menandakan bahwa dia telah meningkatkan pemahamannya tentang logam. Gurumu memberitahu saya sebelumnya bahwa ketika saya dapat menempa logam kelas 1 dengan tingkat keberhasilan 30%, saya akan siap untuk mencoba pemurnian roh. Dia awalnya berpikir bahwa itu akan memakan waktu 3 tahun sebelum dia bisa mencobanya. Tetapi sekarang sepertinya dia akan dapat mencobanya lebih cepat dari yang dia harapkan. Jika dia dapat dengan mudah menghasilkan logam kelas 2 tanpa mencoba yang terbaik, seberapa jauh jaraknya dengan kelas 1? Apa Tang Wulin tidak menyadari adalah bahwa panennya dari perjalanannya ke kota surga Do benar-benar mengejutkan. Terlepas dari buah dragon sekali, pengalaman dan keuntungannya di platform kenaikan roh menengah telah memperluas pandangannya tentang binatang buas dan keterampilan jiwa. Apa yang paling penting dari semua, bagaimanapun, adalah upgrade lengkap yang dia terima dari menyerap energi roh Triai Demon AP. Sebagai binatang roh atribut spiritual, energi roh Triai Demon AP jauh lebih fluktuatif daripada binatang normal. Dikombinasikan dengan energi roh berlebih yang melampaui batas tubuhnya, Tang Wulin telah menghadapi bahaya yang luar biasa. Jika Old Tang tidak datang untuk menyelamatkannya, kultivasinya akan menyimpang, menghasilkan cedera permanen yang terbaik dan kematian yang menyiksa pada yang terburuk. Rasa bersalah Wu Zhangkong berasal dari kemungkinan besar ini. Tapi, Tang Wulin selamat dan membuat terobosan ekstrim. Meskipun dia tidak mendapatkan manfaat sebanyak memecahkan segel Raja Naga Emas, keuntungannya jelas. Jiwa rohnya telah mencapai ketinggian yang tidak pernah terpikirkan olehnya dan metode surga misterius telah meningkatkan kekuatan spiritual dan jiwanya. Setelah menyempurnakan kedua energi ini, kekuatan fundamentalnya telah meningkat secara signifikan. Tidak peduli pekerjaan mana yang dimiliki oleh jiwa guru, kedua energi ini adalah bagian penting dari fondasi mereka. Inilah sebabnya mengapa perbaikan Tang Wulin dalam hal ini telah membantu penempaannya. Setelah selesai lebih awal dari yang dia harapkan, Tang Wulin tidak segera menjalankan tugas. Sebaliknya, ia memilih untuk mengembangkan metode surga misterius. Pemahamannya tentang logam semakin dalam selama 3 hari berikutnya ketika ia memahami banyak hal selama meditasi ini. Ketenangan selama sebulan di Issea City berakhir dengan semester sekolah baru dan sekali lagi dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Siswa mengalir ke akademi. Semuanya dipenuhi dengan kepositifan. Ini adalah semester kedua mereka. Setelah selesai, mereka akan naik ke kelas berikutnya. Meskipun mereka berharap untuk naik kelas, ujian promosi kelas yang ditakuti membayangi mereka. Bagi mereka yang menghadiri Akademi Soul Master menengah, mereka benar-benar harus mencapai 2 cincin pada saat mereka lulus dari 6 tahun mereka di divisi dasar. Jika tidak, mereka tidak akan diberikan ijazah kelulusan. Di sisi lain, mereka yang berada di divisi lanjutan perlu memiliki 3 cincin untuk lulus dengan benar. Terlepas dari akademi, tidak setiap siswa dapat memenuhi persyaratan ini. Mereka yang di kelas atas akan sangat terdesak waktu. Siswa di 2 kelas pertama masih bisa bersantai. Urgensi memajukan kultivasi mereka masih di belakang pikiran mereka. Yun Xiao dan Zhou Zhangqi sedang menjelajahi akademi sambil mengobrol tentang berbagai hal. Keduanya menjadi teman baik setelah 1 semester bersama. Pernahkah kamu melihat Wulin atau orang lain dari kelas 0? Berbicara tentang mereka, ada sesuatu yang sangat aneh. Saya mendengar bahwa Wang Jinxi dan Zhang Yangzi dipindahkan ke akademi lain. Zhou Zhangqi menyeringai. Mereka mungkin terlalu malu untuk berada di kelas yang sama dengan mereka bertiga. Yun Xiao memutar matanya. Apakah kamu pikir seorang jenius yang sudah memiliki 2 cincin di kelas 1 akan merasa malu? Pasti sesuatu yang lain. Anda tahu. Saya yakin Wulin merasakan tekanan sekarang.
Saya mendengar Gu Yue sudah menjadi Grandmaster Jiwa sekarang dan dia satu-satunya di kelas mereka yang masih hanya memiliki satu cincin. Aku ingin tahu berapa lama lagi kelas 0 akan bertahan. Mata Zhou Zhangqi menyala. Akan lebih baik jika kelas dimatikan. Dengan cara itu mereka harus kembali. Kami kelas 1 sekarang. Tapi kami berdua tahu seberapa kuat kelas kami sebenarnya. Apa yang akan kita lakukan untuk turnamen promosi kelas semester ini? Bukankah kita akan didemosiasikan pada tingkat ini? Yun Xiao mengangkat bahu. Kurasa kita hanya akan turun ke kelas 2. Zhou Zhangqi dipelintir karena ketidaksenangan. Apakah kamu tidak merasa sedikit pun kehormatan tim? Yun Xiao berkata. Kamu butuh kekuatan untuk memenangkan kehormatan. Bukankah kamu seharusnya fokus pada kultivasi daripada memikirkan hal-hal yang tidak berguna seperti itu? Keduanya terus berbicara saat mereka berjalan ke asrama. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatian Yun Xiao. Dia menyenggol temannya dan berbisik. Lihat, ini Gu Yue. Zhou Zhangqi mengikuti tatapan Yun Xiao dan menemukan Gu Yue tanpa ekspresi yang mengenakan seragam akademi. Dia memiliki penampilan yang halus, tetapi tidak terlalu cantik. Setidaknya, dia masih jauh dari level Ouyang Zixin. Namun, temperamennya yang unik memiliki efek dominan pada orang lain. Bahkan Xie mendapati dirinya terpengaruh olehnya. Hanya Tang Wulin yang tampak kebal terhadap pesonanya. Yun Xiao dan Zhou Zhangqi tidak terkecuali. Mereka merasa tertekan saat mereka melihatnya seolah-olah mereka adalah makhluk jiwa tingkat rendah yang melihat makhluk jiwa yang kuat. Gu Yue tumbuh lebih tinggi dan lebih cantik selama semester terakhir. Yang entah bagaimana memadatkan auranya yang dominan. Gu Yue tidak memperhatikan keduanya dan terus berjalan menuju pintu masuk akademi. Dia benar-benar tidak menghargai orang lain. Zhou Zhangqi menunggunya pergi sebelum dia berbisik kepada temannya. Yun Xiao mencibir. Apa yang kamu mengerti? Saya sudah lama tahu bahwa Gu Yue sebenarnya yang terkuat di kelas 0. Saya tidak berpikir ada orang di bawah kelas 5 yang cocok dengannya. Jika kelas 0 berpartisipasi dalam turnamen promosi kelas, hehe. Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa dia akan bersinar. Dia sekuat itu. Bahkan lebih kuat dari Xie. Yun Xiao menyeringai. Seharusnya. Di luar gedung guru. Guru Wu. Tolong jaga murid ini. Kami telah memeriksanya dan dia pasti memenuhi syarat untuk memasuki kelas 0. Long Hengsu dengan sungguh-sungguh mengatakan kepada Wu Zhangkong. Wu Zhangkong mengalihkan pandangannya ke arah Long Hengsu sebelum menundukkan kepalanya untuk melihat gadis pemalu di depannya. Dia dengan dingin berkata, kelasku hanya menerima monster, bukan orang biasa. Apakah Anda benar-benar berpikir dia memenuhi syarat? Dia hanya memiliki satu cincin. Long Hengsu mengerutkan kening. Omong-omong, Guru Wu. Saya pikir kelas Anda 0 dapat menggunakan beberapa penyesuaian. Tidak ada masalah dengan Gu Yue dan Xie. Tapi mengapa Zhang Yangzi dan Wang Jinxi pergi? Kepala sekolah akademi menjelaskan apa yang terjadi pada saya. Tetapi saya tidak berpikir memaksa sepasang Grandmasters jiwa pergi demi Tang Wulin satu cincin itu benar. Juga, mengapa kelas 0 masih perlu ada? Saya menemukan seorang jenius untuk Anda namun Anda membuat berbagai macam alasan. Aku akan meminta akademi untuk menutup kelas 0 karena kamu hanya memiliki 3 siswa saat itu. Wu Zhangkong menatapnya dengan mata dingin. Kau harus mengatakan itu kepada kepala sekolah. Bukan padaku. Siswa punya pilihan sendiri. Dan saya punya pilihan sendiri. Anda Su Xiaoyan benar. Saya akan memberi Anda kesempatan. Anda punya waktu 1 bulan untuk mendapatkan persetujuan saya dan murid saya. Jika tidak, maka terlepas dari latar belakang Anda, saya tidak akan menerima Anda sebagai murid saya. Dipahami? Su Xiaoyan mendengarkan dengan kepala menunduk. Dengan malu-malu mengangguk. Dia ingin membenamkan kepala kecilnya ke dadanya sekarang. Ikuti aku. Saya akan mengatur tugas asrama Anda. Wu Zhangkong tidak repot-repot mengucapkan selamat tinggal pada Long Hengsu. Dengan cepat berbalik dan pergi. Bab 182 murid pindahan Su Xiaoyan. Su Xiaoyan bergegas setelah Wu Zhangkong. Tatapan Long Hengsu mengikuti keberangkatan mereka saat bibirnya meringkuk di tepinya. Tidak sedetik pun dia menganggap perilaku Wu Zhangkong tidak masuk akal atau mudah tersinggung. Pria itu. Dia benar-benar peduli dengan kelas 0.
Dia tidak akan menyerah. Ini bagus. Bagus bahwa dia peduli karena itu akan memotivasi dia untuk memberikan upaya terbaiknya. Saya menantikan hasilnya. Dia duduk dan dengan cepat menekan nomor pada komunikator jiwanya. Halo, Presiden. Jadi, saya punya ide. Semester terakhir ini, kami menuangkan sumber daya kami ke kelas 0. Namun sejak kedua siswa pergi, Dewan Direktur mempertanyakan keputusan Anda. Benar. Saya percaya sudah waktunya untuk menampilkan kekuatan kelas 0 sambil juga menentukan apakah akan terus mendukung upaya ini atau tidak. Apa yang kamu pikirkan? Long Hengsu mendengarkan telepon lain dan mengangguk. Benar. Itulah yang kupikirkan. Kami akan minta mereka pergi. Meskipun saya tidak yakin bagaimana itu akan berkembang. Mereka masih muda. Jadi itu harus baik-baik saja selama mereka mencapai hasil yang layak dan mengumpulkan beberapa prestise untuk akademi kami. Dengan cara ini, semua orang akan memperhatikan keunggulan guru akademi kami. Begitu mereka menyadari hal ini, bukankah jenius yang lebih banyak akan berlaku di sekolah kita? Ya, saya akan mulai membuat pengaturan. Saat Su Xiaoyan mengikuti di belakang Wu Zhangkong, matanya yang berbinar-binar mengamati lingkungan yang tidak dikenalnya. Sekolahnya sebelumnya adalah sekolah yang biasa. Dan karena keluarganya sangat menyayanginya, hidupnya tanpa kesulitan. Itu adalah mutasi dalam jiwa bela dirinya yang membawanya ke jalan ini. Dia awalnya menetapkan jalan ini dengan enggan. Tetapi setelah bertemu Wu Zhangkong, penolakannya dengan cepat berkurang. Tampan. Guru Wu sangat keren dan tampan. Jantungnya berdetak di dalam dadanya. Namun, saat berikutnya, dia ingat teman-teman sekelasnya yang telah dia selidiki setelah bertemu mereka sekali sebelumnya ketika mereka memukul kakaknya. Kakak lelaki ceroboh. Tetapi mereka masih sangat kuat. Saudaraku bahkan tidak bisa berjuang melawan gadis yang hanya sedikit lebih tua dariku. Sayangnya untuk Su Xiaoyu, dia tidak menyadari pikiran Su Xiaoyan. Atau dia akan mati tercekik. Ini adalah kamar asrama Anda, kata Wu Zhangkong sambil membuka pintu dan masuk. Su Xiaoyan mengikutinya ke dalam, hanya untuk terkejut dengan melihat tempat tidur tunggal. Tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Asrama siswa seperti apa yang memiliki kondisi yang begitu bagus? Saya diberikan perawatan khusus sebelumnya. Tetapi saya masih memiliki teman sekamar. Ingat, semua yang kamu terima adalah karena kamu saat ini berada di kelas 0. Tetapi kamu masih punya 1 bulan untuk membuktikan diri. Wu Zhangkong berbalik dan meninggalkan ruangan. Tertinggal. Su Xiaoyan menatap ruangan itu dengan ragu. Tetapi sebuah senyum segera muncul di wajahnya yang menawan. Sepertinya aku benar-benar perlu melakukan yang terbaik. Saya memiliki guru yang tampan dan teman sekelas yang kuat. Semuanya akan menyenangkan. Hah, apa ini? Kenapa ada lubang di dinding? Setelah dia melihat depresi di dinding kamar barunya, Su Xiaoyan naik ke perutnya untuk mengintip melalui itu dan melihat kamar lain di sisi lain. Di mana ini mengarah? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengambil kain dan dengan hati-hati menutupi lubang itu. Takut ada pengintipan di sisi lain. Bang bang bang. Dia melompat kaget pada ketukan keras dan dengan cepat pergi untuk membuka pintunya. Mengira seseorang di luar. Tetapi ketika dia menjulurkan kepalanya, tidak ada seorang pun di sana. Sebagai gantinya, dia melihat sosok yang akrab mengetuk pintu kamar di samping miliknya. Dia adalah anak laki-laki yang tampan dan halus yang membawa aura kedinginan. Wulin, apakah kamu sudah kembali? Astaga, dia selalu muncul dan menghilang dalam sekejap. Itu dia. Su Xiaoyan bisa segera mengidentifikasi bocah itu. Bukankah dia anak lelaki yang memegang belati? Hei, tidak ada seorang pun di sana, kata Su Xiaoyan. Siapa kamu? Dan mengapa kamu ada di sini? Cukup waktu telah berlalu sejak pertemuan terakhir mereka yang bersama dengan kehadirannya yang lemah. Xie tidak mengenali Su Xiaoyan. Su Xiaoyan mendengus. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Kamu di kelas 0, kan? Xie mengangguk. Aku akan menjadi siswa di kelas 0 juga. Ingat ini. Nama saya Su Xiaoyan. Jauh dari Wu Zhangkong. Gadis pemalu dari sebelumnya berubah menjadi tiran yang cantik dan kecil. Aku Xie.
Tidak berbeda dari anak laki-laki lain. Xie Xie tertarik pada gadis-gadis cantik. Terima kasih. Su Xiaoyan menatap kosong padanya. Dengan sedikit kesal, Xie Xie berkata, Xie, kedua adalah yang digunakan untuk menulis, kebetulan bertemu. Itu namaku, PF. Su Xiaoyan terkekeh. Namamu sangat berarti. Tolong jaga aku di masa depan. Keingintahuan Xie Xie terusik. Bagaimana kamu memasuki kelas kita saat ini sudah semester kedua? Saya pikir mereka tidak menerima siswa baru lagi. Su Xiaoyan menyatakan tanpa basa-basi. Keluarga saya memiliki beberapa koneksi. Punya masalah. Xie Xie tercengang. Guru Wu mengizinkan seseorang masuk melalui koneksi. Saya tidak percaya itu. Su Xiaoyan tersenyum manis. Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku. Sebenarnya, kita pernah bertemu sebelumnya di platform kenaikan roh pemberontakan. Di mana kakak perempuan yang mengalahkan kakakku. Xie Xie dengan hati-hati memandangnya dari atas ke bawah sebelum tiba-tiba dia menyadari identitasnya. Ah, kau adik perempuan staf S itu. Tidak heran saya pikir Anda tampak familiar. Orang staf S. Itu yang kau sebut saudaraku. Haha, itu lucu. Tapi tunggu. Saya memiliki jiwa bela diri yang sama dengannya. Apa yang harus saya lakukan? Ekspresi Su Xiaoyan menjadi cemas. Dia tidak tahan disebut gadis staf S. Jangan khawatir. Kami tidak akan memanggilmu begitu. Kata Xie Xie. Berapa banyak cincin yang kamu miliki? 1 cincin. Kata Su Xiaoyan. Xie Xie menjadi bisu. Bagaimana dia bergabung dengan kelas kita hanya dengan 1 dering? Kekuatan orang staf S itu luar biasa. Terutama keterampilan jiwanya selama ribuan tahun. Tetapi ia memiliki 3 cincin. Su Xiaoyan dapat bergabung dengan kami hanya dengan 1. Apakah dia memiliki keterampilan khusus atau sesuatu? Baiklah kalau begitu. Telepon aku jika kamu butuh sesuatu. Aku akan kembali ke kamarku sekarang. Kamarku berada di seberang Tang Wulin. Oh benar. Tetangga sebelah Anda adalah kapten dan bos kami. Tang Wulin. Tang Wulin. Apakah itu nama kakak perempuan itu? Su Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Xie Xie tertawa terbahak-bahak. Tentu saja tidak. Wulin adalah seorang cowok. Kakak perempuan di sisi lain. Namanya Gu Yue. Ketakjuban berkelip di mata Su Xiaoyan. Pertempuran antara kakaknya dan Gu Yue telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Dengan kekuatannya sendiri, Gu Yue mampu menjembatani kesenjangan antara barisan dan mengalahkannya, hanya brilian. Namun gadis yang begitu kuat bukan orang terkuat di kelas 0. Dengan hanya 3 siswa di kelas 0. Bukankah yang terkuat akan menjadi kapten? Tang Wulin juga memiliki 2 cincin. Tanya Su Xiaoyan. Xie Xie menggelengkan kepalanya. Tidak. Dia sama denganmu, hanya 1 dering. Seseorang dengan 1 cincin adalah kapten. Keingintahuannya terhadap Tang Wulin tumbuh. Dia ingin terus menanyai Xie Xie. Tetapi dia memberinya senyum misterius dan menolak untuk mengungkapkan lagi. Pagi hari berikutnya, upacara diadakan untuk menyambut semester baru. Kelas 0 berdiri di bagian paling depan dari kelas 1. 3 siswa berbaris rapi dalam barisan. Memang, hanya ada 3 siswa. Tang Wulin hilang. Mulai dari luar, Gu Yue berdiri. Diikuti oleh Xie Xie lalu Su Xiaoyan. Sementara itu, Wu Zhangkong tanpa ekspresi berdiri bersama para guru. Sama sekali tidak peduli tentang ketidakhadiran Tang Wulin. Xie Xie berbisik kepada Gu Yue. Wulin tidak mungkin lupa bahwa semester dimulai hari ini. Kan? Mengapa menurutmu dia sangat terlambat? Gu Yue dengan acuh tak acuh menjawab. Apakah kamu pikir dia adalah kamu? Xie Xie terdiam. Seberapa bias kamu bisa? Kapan saya terlambat? Bukankah itu dia yang terakhir kali juga? Gu Yue berkata. Kalau begitu dia pasti punya alasan yang bagus. Saat Presiden Akademi memulai pidatonya, seorang sosok bungkuk menyelinap dari belakang ke depan sebelum menyenggol sisi Gu Yue. Senyum cerah berseri di wajah acuh tak acuh Gu Yue. Kenapa kamu sangat telat? Tang Wulin tidak punya alasan untuk memberi. Waktu yang dihabiskannya dalam meditasi mendalam bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Jadi pada saat dia bangun, itu sudah pagi upacara semester baru. Karena dia telah berlari keluar tanpa sarapan.
Rasa lapar yang menggerogotinya dengan paksa didorong ke belakang pikirannya. Akan tetapi, meditasi yang dalam kali ini telah membuahkan hasil yang luar biasa. Pemahaman dan kemampuan individualnya sekarang dikonsolidasikan menjadi satu. Diucapkan sebagai Xie dalam bahasa Mandarin. 2. Xie adalah pertemuan kebetulan. Namanya adalah Xie. Bab 183 sebuah ledakan kekuatan spiritual. Tang Wulin memutuskan untuk menyelidiki dengan seksama hasil dari meditasi mendalam nanti. Untuk saat ini, ia yakin bahwa kekuatan jiwanya telah meningkat ke peringkat stabil 16 di ambang menerobos ke peringkat 17. Laju pertumbuhannya tidak terlalu luar biasa bila dibandingkan dengan Wang Jinxi, Zhang Yangzi, atau Xie. Tetapi kemajuannya datang sebagai kejutan yang luar biasa mengingat ia menggunakan rumput Blue Silver. Saya terlalu banyak berkultivasi, kata Tang Wulin malu-malu. Bahkan ketika dia mengatakan ini, dia merasakan tatapan bosan padanya dari arah panggung. Mendongak. Dia bertemu dengan tatapan Long Hengsu dan buru-buru meluruskan posturnya tanpa sepatah kata pun. Su Xiaoyan dengan sembunyi-sembunyi melirik ke arahnya. Jadi itu dia. Dia bertemu Tang Wulin 2 kali sebelumnya, pertama kali di platform kenaikan spiritual dan yang kedua di restoran tusuk sate barbecue bersama Ouyang Zixin, dan pada kedua kesempatan itu, dia meninggalkan kesan abadi pada dirinya. Dari semua anak lelaki seusianya, Tang Wulin pasti yang paling tampan yang pernah dilihatnya. Bulu mata yang panjang dan halus membingkai mata besarnya. Dan dipasangkan dengan kulit putih kemerahannya adalah hidungnya yang lurus, bibir yang lentur, dan daun telinga yang bundar. Dari bawah penampilan luarnya yang indah, ia juga memancarkan energi hangat seperti matahari. Mengenakan seragam akademi, Tang Wulin tampak lebih cerah. Dan meskipun terlambat, dia tetap tenang. Orang ini sangat tenang. Bukankah dia takut dikritik, seperti orang lain? Mata Wu Zhangkong tertuju pada Tang Wulin tetapi untuk alasan yang sama sekali berbeda. Dia jelas bisa melihat kilau di kedalaman mata Tang Wulin yang menandakan terobosan. Namun dia tidak melihat perubahan besar dalam kekuatan jiwa. Dari pengalaman, dia tahu ini menjadi hasil terbaik untuk Soul Masters. Jika itu bukan terobosan dalam kekuatan jiwa, maka itu harus menjadi satu dalam pemahaman yang sangat penting dalam kemajuan lebih lanjut dalam kultivasi. Meskipun bakat bawaan Tang Wulin tidak banyak berarti, persepsi yang luar biasa ini jauh lebih berat daripada jiwa bela diri yang dimutasi. Upacara berlanjut tanpa hambatan lain dan setelah pidato motivasi adat segera berakhir. Para guru membawa muatan mereka kembali ke ruang kelas di mana mereka memberikan kata-kata bijak dan dorongan mereka sendiri sebelum memberhentikan siswa sampai hari berikutnya ketika kelas akan dimulai secara resmi. Secara alami, kelas 0 memiliki proses paling sederhana dengan hanya 4 siswa termasuk Su Xiaoyan yang baru tiba. Perkenalkan dirimu, kata Wu Zhangkong kepada Su Xiaoyan segera setelah mereka memasuki ruang kelas mereka. Menghadapi Wu Zhangkong dengan rasa malu yang biasa, dia berdiri dan berkata, "Halo semuanya, saya Su Xiaoyan. Saya berumur 10 tahun dan jiwa bela diri saya adalah Staff S Starwell. Kekuatan jiwaku ada di peringkat 17. Sudut mulut Tang Wulin mulai berkedut ketika dia mendengar kalimat terakhirnya. Melihat Su Xiaoyan saat dia tiba, dia awalnya berpikir, dia murid baru, seorang siswa pindahan. Dia salah mengira bahwa dengan kemajuannya baru-baru ini, kekuatan jiwanya setidaknya akan mengungguli siswa baru. Dia tidak mengharapkan itu sebagai gantinya. Kekuatan jiwa Su Xiaoyan melampaui miliknya. Wu Zhangkong mengangguk. Selama bulan depan, Anda perlu membuktikan kekuatan dan kemampuan beradaptasi Anda dengan kelas 0. Pada akhirnya, saya akan memutuskan apakah Anda akan tetap tinggal atau tidak. Ya, jawab Su Xiaoyan dengan imut. Wu Zhangkong menoleh ke tiga lainnya. Kamu punya waktu 1 bulan untuk istirahat. Jadi aku perlu menguji tubuhmu lagi dan menjalankan tes tempur lain. Anda memiliki setengah jam untuk bermeditasi dan mempersiapkan diri. Dia berbalik ke Su Xiaoyan. Sama untukmu. Mengingat ledakan dekat Tang Wulin baru-baru ini dari menyerap kelebihan energi roh, Wu Zhangkong ingin tahu tentang kemajuan anak-anak lain. Hanya dengan data yang akurat dia dapat merencanakan kurikulum mereka dengan benar.
Karena dia tahu bahwa mereka tidak akan seberuntung itu. Dia ingin menghindari masalah serupa yang muncul di masa depan. Namun, dalam hasil selanjutnya, sikap tenangnya yang biasa dilanggar. Tidak ada perubahan besar dalam kekuatan fisik mereka. Hanya jumlah Tang Wulin yang mengamati sedikit peningkatan. Tetapi tidak ada yang perlu diperhatikan kecuali bagi Su Xiaoyan yang dibiarkan takjub. Dia ingin menoleh ke Xie dan bertanya, apakah pria ini bahkan manusia? Apakah Anda yakin dia bukan binatang buas? Kekuatan tubuh Su Xiaoyan lemah hingga menjadi tragis. Tidak berbeda dari orang biasa. Yang mengejutkan Wu Zhangkong adalah hasil dari tes kekuatan spiritual. Yang pertama mengikuti tes adalah Xie. Kekuatan spiritualnya secara mengejutkan menembus 50 lalu dan sekarang di 59. Akhirnya berkembang dari dunia asal roh ke dunia koneksi roh. Dia sekarang bisa meningkatkan jiwa rohnya ke tingkat 1000 tahun. Yang kedua menurut rencana Wu Zhangkong adalah pendatang baru, Su Xiaoyan. Dia percaya bahwa karena akademi memungkinkan gadis yang secara fisik lemah untuk bergabung dengan kelas 0. Kekuatan istimewanya harus terletak pada kombinasi kekuatan spiritual dan sifat atribut S-nya. Bertentangan dengan harapannya, kekuatan spiritual Su Xiaoyan berada di 61 poin. Menempatkannya di ranah Spirit Connection. Anehnya, dia baru saja mengalahkan Xie dalam hal ini. Tetapi itu tampaknya menjadi poin terkuatnya. Selanjutnya Tang Wulin. Hasilnya membuat Wu Zhangkong dan teman-teman sekelasnya benar-benar terperangah. 212 poin. Xie membacakan nomor yang ditampilkan. Tidak mengerti dengan jelas dalam suaranya. Guru Wu, apakah Anda yakin tidak ada masalah dengan mesin itu? Xie menatap kosong pada Tang Wulin. Tang Wulin juga kaget. 212 poin. Kekuatan spiritualku langsung dari tingkat dasar ke tingkat menengah koneksi roh. Ambang batas untuk tingkat menengah adalah 150 poin sedangkan tingkat lanjutan adalah 350 poin. Begitu mencapai 500 poin, dia akan memasuki dunia laut roh. Menandai terobosan besar dalam kekuatannya yang akan meningkat dengan cepat. Kemudian dia akan bergabung dengan sejumlah besar ahli yang kuat di alam laut roh. Kekuatan spiritualnya yang biasa-biasa saja telah melampaui hasil mengerikan pertama Gu Yue sekarang. Kekuatan spiritual 212 poin sudah cukup untuk membuat hati para jenius gemetar. Su Xiaoyan akhirnya mengerti mengapa Tang Wulin adalah kapten. Bukankah ini terlalu mengerikan? Dia baru berusia 10 tahun dan memiliki 212 poin kekuatan spiritual. Keheranannya semakin dalam ketika dia menganggap tren pertumbuhan spiritual yang cepat sampai usia 20 tahun sebelum pertumbuhannya akan lambat merangkak. Memiliki lebih dari 200 poin pada usia 10 tahun berarti bahwa bahkan jika dia menghentikan semua kultivasi, kekuatan spiritualnya masih dijamin untuk mencapai ranah laut roh. Dia kemudian akan memiliki dasar kekuatan spiritual untuk menjadi sosok yang kuat. Surga, bos. Ramuan apa yang kamu minum ini bulan lalu? Bagaimana kekuatan spiritual Anda meningkat lebih dari 100? Xie menatap Tang Wulin. Ekspresinya tidak percaya. Tang Wulin mengerti alasan di balik hasil yang mengerikan karena dia telah menyerap energi roh dari kera setan bermata 3. Energi kera mengubah kekuatan rohaninya dalam metode yang ditempa dengan bahaya. Namun ia berhasil dan membuat terobosan dalam kekuatan rohaninya. Gu Yue, giliranmu. Keheranan sesaat Wu Zhangkong menghilang. Mengembalikan ekspresinya menjadi normal tak lama setelah itu. Mirip dengan Tang Wulin. Ia menduga penyebab pertumbuhan luar biasa hanya dapat dikaitkan dengan kera iblis bermata 3. T-278. Sekali lagi, mereka tertegun. Tapi kali ini dengan nomor Gu Yue. Gu Yue menempelkan dagunya ke arah Tang Wulin seolah berkata, "Aku masih lebih baik darimu." Jejak senyum merayap ke bibir Wu Zhangkong. Kedua bocah ini benar-benar mulai terlihat seperti monster. Bab 184 Cincin Jiwa 1000 Tahun Tang Wulin. Su Xiaoyan mengira 1 bulan adalah banyak waktu untuk membuktikan dirinya tetapi setelah melihat angka-angka ini, dia akhirnya mengerti seberapa besar jarak antara dia dan 3 lainnya. Su Xiaoyan mengangkat tangannya. "Guru Wu, saya ingin menguji kekuatan spiritual saya lagi di malam hari." Wu Zhangkong berbalik untuk menatapnya. "Apakah malam memengaruhi kekuatan spiritualmu?"
Su Xiaoyan mengangguk. Ini adalah rahasia terbesarnya. Tetapi sifat kompetitifnya menyeretnya keluar. Baik, tes pertarungan akan dimulai sebentar lagi. Anda akan bertempur berpasangan. Tang Wulin dengan Su Xiaoyan. Xie Xie dengan Gu Yue. Wu Zhangkong menginstruksikan. Xie Xie terdiam. Gu Yue mengerutkan kening dan berkata, Guru Wu, itu tidak adil. Kami memiliki 2 cincin. Sementara mereka hanya memiliki 1 cincin. Kita harus memasangkan 1 cincin dengan 2 cincin. Bagaimana kalau saya pergi dengan Wulin? Dan Xie yang gesit berpasangan dengan staf es Starwell Su Xiaoyan. Kekuatan jiwa Xie Xie adalah yang tertinggi. Kata-katanya hampir menyebabkan Xie Xie menangis. Seberapa banyak Anda membenci saya? Terlepas dari kenyataan bahwa kekuatan jiwaku adalah yang tertinggi. Jika kamu berpasangan dengan Tang Wulin, bagaimana kelompokku seharusnya bertarung? Di matanya, Su Xiaoyan seperti anak kecil yang dibawa dari pernikahan sebelumnya. Tidak memiliki harapan. Lakukan seperti yang aku katakan. Siapa bilang pertempuran harus adil? Wu Zhangkong berkata dengan acuh tak acuh. Su Xiaoyan berdiri di samping Tang Wulin sementara Xie Xie dan Gu Yue berdiri di hadapan mereka. Aura penenang misterius yang dipancarkan dari Tang Wulin memberinya rasa aman. Apakah Anda memiliki bakat yang sama dengan saudaramu? Tang Wulin bertanya pada Su Xiaoyan. Su Xiaoyan mengangguk. Aku penyerang unsur jarak jauh seperti dia. Keterampilan jiwa pertamaku sama dengan kakakku, Ice Well. Meskipun kendaliku sedikit lebih baik daripada dia. Sebenarnya, saya jauh lebih kuat di malam hari. Tang Wulin tersenyum. Sayang sekali masih siang hari. Ya, terserahlah. Cobalah untuk tetap di belakangku. Aku akan melindungimu. Mari kita lakukan yang terbaik bersama-sama. Kesannya terhadap Su Xiaoyu tidak terlalu baik terutama setelah insiden dengan Ouyang Zixin. Tapi dia tidak menyembunyikan kebencian terhadap Su Xiaoyan. Bahkan, dia bersimpati padanya ketika Wu Zhangkong mengatakan bahwa dia hanya punya waktu 1 bulan untuk membuktikan dirinya. Keadaannya mengingatkannya pada tekanan yang dia alami sebelum rumput Blue Silver-nya bermutasi. Su Xiaoyan berulang kali mengangguk. Mari kita mulai. Lakukan yang terbaik, kata Wu Zhangkong dari kejauhan. Kalau begitu Wulin, aku tidak akan sopan. Wahaha. Sebuah tawa aneh meninggalkan mulut Xie Xie dan sesaat kemudian, dia melesat ke arah Tang Wulin seperti angin. Jelas bahwa dia telah menghabiskan 1 bulan liburannya dengan lebih baik. Tidak bermain-main seperti yang dia katakan. Gu Yue mengangkat tangannya dan menembak bola api ke Tang Wulin sambil membungkus Xie Xie di elemen angin. Dia perlahan maju pada lawannya. Dia menembak dari jauh. Apakah itu akan mencapai kita? Mereka masih dipisahkan oleh 50 meter. Dari pengetahuan Tang Wulin, tidak mungkin bola api bisa terbang sejauh itu. Namun, Gu Yue segera menunjukkan kekuatan 278 poin kekuatan spiritual. Setelah terbang 10 meter, bola api tiba-tiba pecah menjadi 5 bola api kecil kolinear. Masing-masing berturut-turut mempercepat dan menabrak yang di depan dari belakang sampai mereka dikompresi menjadi bola api yang jauh lebih kuat dan cepat. Itu lebih kecil dibandingkan dengan bola api asli. Dan rona oranye mengelilinginya sekarang. Itu melesat ke arah perut Tang Wulin seperti peluru artileri. Ledakan yang menusuk telinga merobek udara saat Fatamorgana menguntit bola api keprok. Xie Xie hampir melompat ketakutan ketika nyala api kecil melewatinya. Bola api akhirnya tiba di depan Tang Wulin. Dia tidak pernah memandang rendah kekuatan Gu Yue. Meskipun dia tidak pernah berduel dengannya. Dia tahu bahwa dia dapat dengan mudah menahannya. Jadi dia tidak menggunakan palu perak berat. Setelah perjalanannya ke kota Heaven Dow, dia mengerti sekarang bahwa kekuatan berasal dari diri seseorang. Bahkan Battle Armor hanya meningkatkan kemampuannya sendiri. Matanya menyala ungu saat dia tiba-tiba melangkah maju dengan kaki kirinya dan tangan kanannya meledak dengan lurus. Sisik emas muncul dalam gelombang di lengannya. Sementara Blue Silver Grace mekar di belakangnya seperti burung merak yang menyebarkan ekornya. Beberapa helai melilit pinggang Su Xiaoyan, menghubungkannya dengan dia. Sementara helai yang tersisa melambai bersama untuk membentuk layar pelindung. Ledakan. Tinjunya menabrak bola api.
Sebuah ledakan berkobar meletus, menyinari sisik emasnya yang berkilau. Di bawah kekuatan tirani tinjunya, tidak ada percikan pun mendarat di tubuhnya dan sisa-sisa yang tersisa segera terhalang oleh rumput blue silvernya. Xie menarik napas dalam-dalam saat dia menyerang Tang Wulin. Ketika cincin jiwa ungu cemerlang muncul dari bawah kaki Tang Wulin, ekspresinya membeku karena terkejut. Ungu, itu cincin jiwa 1000 tahun. Goldlight merayap ke lengan kiri Tang Wulin. Sekarang panjangnya 1 kaki penuh. Itu bisa melilit 3 kali di sekitar lengan Tang Wulin. Goldlight memancarkan kecemerlangan emas yang mengubah semua emas rumput blue silver Tang Wulin. Urat rumput menjadi berbeda dan untaian memancarkan cahaya safir. Ribuan tahun. Kapan dia mengembangkan jiwa rohnya lagi? Dan ini 1000 tahun. Bukan hanya para kombatan yang terperangah. Long Hengsu, yang telah mampir untuk mengamati, juga takjub. Wu Zhangkong menyuruh Long Hengsu untuk menonton pertempuran pagi ini sebagai tanggapan atas keraguannya atas Tang Wulin. Saat Long Hengsu tiba, dia disambut dengan valet yang luar biasa. Dalam sepersekian detik inilah Long Hengsu menyadari bahwa investasi akademi ke kelas 0 sepadan. Meskipun Tang Wulin hanya memiliki 1 cincin sekarang, itu adalah cincin ungu. Ini adalah kejutan yang bahkan lebih baik daripada dia yang memiliki 3 cincin. Dijamin bahwa Tang Wulin akan memiliki cincin jiwa pada level 1000 tahun ke atas. Dia tidak bisa dianggap jenius lagi. Dia adalah monster. Tidak heran Wu Zhangkong mengatakan kelas 0 hanya menerima monster dan bukan orang biasa. Moto itu berasal dari Akademi Shrek dan merupakan sumber kepercayaan dan kekuatan mereka. Blue Silver Grace yang seperti ekor merak menjadi gila ketika Tang Wulin menyipitkan matanya. Tepat saat ini, dia dipenuhi dengan sensasi baru dan aneh. Dia bisa merasakan vitalitas setiap helai Blue Silver Grace yang telah dia lepaskan. Mereka semua terhubung dengan pikirannya dan dia bisa mengendalikan mereka sepenuhnya. Ketebalan Blue Silver Grace-nya tidak berubah, tetapi esensinya telah mengalami perubahan kualitatif selama evolusi jiwa rohnya. Jika mereka dikatakan hanya tanaman merambat sebelumnya, maka sekarang mereka adalah ular hidup. Setiap helai cerdik, ulet, kuat, dan dalam kendalinya. Ini adalah Grace Blue Silvernya yang berumur ribuan tahun. Xie sudah berada dalam jarak 10 meter dari Tang Wulin. Tetapi ia segera berbalik dan menebas blade naga cahaya saat melihat rumput Blue Silver Tang Wulin yang diubah. Dia juga memanggil belati naga bayangannya. The Blue Silver Grace dirajut bersama di depan Tang Wulin untuk membentuk perisai terhadap blade naga cahaya. Cahaya meledak dalam bentrokan antara rumput Blue Silver dan bilah naga cahaya. Sesaat kemudian, hasilnya ternyata tidak terduga. Tidak ada satu goresan pun terlihat pada perisai Blue Silver Grace. Berbagi. Setelah mencapai level 1000 tahun, Blue Silver Grace-nya memperoleh kemampuan untuk mengurangi kerusakan dengan menyebarkannya secara merata di antara setiap untai. Berbagi ini bukan keterampilan jiwa, tetapi kemampuan yang berasal dari kontrol kekuatan spiritual Tang Wulin. Jumlah helai yang bisa dia sebarkan kerusakan sepenuhnya tergantung pada jumlah helai yang bisa dia kendalikan dalam sepersekian detik. Anda ingin lari? Formasi defensif Blue Silver Grace langsung berubah menjadi berbagai tombak mengejar Xie. Tang Wulin mengaktifkan skill jiwanya yang pertama. Bin. Ini adalah keterampilan jiwa 1000 tahun. Bin. Untai demi helai Blue Silver Grace bergabung bersama untuk membentuk jaring raksasa di udara. Tang Wulin mengingat kesulitan yang mereka hadapi dalam melawan Spider-Man berwajah iblis dan jaring laba-laba yang berbahaya. Dengan binnya yang sekarang di level ribuan tahun, dia bisa dengan mudah meniru laba-laba itu. Kontrol kelincahan tenang. Ini adalah fakta yang dikenal di dunia jiwa guru. Sebelumnya, kemampuan Tang Wulin untuk mengendalikan lemah dan sama sekali tidak dapat menahan ketangkasan Xie. Namun, setelah keterampilan jiwanya yang pertama telah naik ke level 1000 tahun, segalanya berubah. Bab 185 Kekuatan 1000 tahun rumput Blue Silver. Respons Xie sama cepatnya. Dia langsung mengaktifkan skill jiwanya yang kedua, Light Dragon Storm, dan berputar seperti angin puyuh saat menyerang Tang Wulin. Tapi rumput Blue Silver terlalu cepat dan ulet. Setiap kali Xie merobek rumput, gelombang lain akan membanjiri dirinya sesaat kemudian.
mengikis kekuatan Light Dragon Storm-nya. Ini tidak baik. Xie menarik napas dalam-dalam. Dia turun dari udara dan meluncurkan Shadow Dragon Storm kedua. Dua keterampilan bergabung bersama, meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Dia kembali ke Gu Yue. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia tampak seperti hantu. Badai naga ringan dan badai naga bayangan digabungkan untuk membuat badai naga kembar. Ini adalah prestasi terbesar Xie selama sebulan terakhir. Lagi pula, siapa yang tidak akan merasa tertekan untuk meningkat dalam lingkungan seperti itu? Tang Wulin tertegun sejenak. Dia percaya bahwa binnya yang berumur 1000 tahun dapat dengan mudah menahan Xie. Tetapi dia tidak berharap Xie akan mengalami kemajuan sebanyak ini. Xie mendarat jauh. Kulitnya pucat karena penindasan yang tidak menyenangkan yang dia rasakan dan konsumsi besar kekuatan jiwa oleh badai naga kembar. Gu Yue menghentikan langkahnya. Dia memberi Tang Wulin jempol ke atas. Senyum geli menghiasi wajahnya saat matanya berkilauan. Setelah saling kenal begitu lama sekarang, Tang Wulin secara alami memahami niatnya. Dia ingin bertarung dengan serius sekarang. Xie berlari keluar dari samping. Sebagai seorang Master Soul System Agility, dia seharusnya tidak dibebankan dari depan pula. Sementara itu, Gu Yue melambaikan tangannya dan memanggil serangkaian serangan unsur yang mengelilingi Tang Wulin dari semua sisi. Jika itu diri Tang Wulin sebelumnya, dia akan sulit sekali menghadapi serangan seperti itu. Tapi dia sudah berubah. Blue Silver Grace-nya merayap di udara saat ia meliuk ke jaring besar untuk melindunginya dari serangan unsur-unsur. Itu adalah pertempuran gesekan sekarang. Keuntungan Tang Wulin terletak pada jiwa rohnya selama ribuan tahun yang meminimalkan konsumsinya sementara Gu Yue berbaring di elemental tidenya dan kontrolnya terhadap unsur-unsur, yang juga memiliki tingkat konsumsi yang relatif rendah. Gu Yue berangsur-angsur meraih kemenangan dalam pertempuran ini dengan basis kultivasinya yang lebih tinggi. Bagaimanapun, keduanya adalah Master Jiwa dan Grandmaster Jiwa, dipisahkan oleh seluruh dunia. Namun, Tang Wulin sama sekali tidak khawatir. Dia tidak lupa bahwa Gu Yue tidak memiliki siapapun untuk melindunginya. Tang Wulin benar-benar mengabaikan Xie yang berada di pinggiran pertempuran dan menyerbu ke arah Gu Yue. Selama dia mengeluarkan Gu Yue, maka Xie tidak akan menjadi masalah. Dia bahkan belum mempertimbangkan Su Xiaoyan. Mereka belum pernah bekerja bersama sebelumnya dan kekuatan Su Xiaoyan adalah misteri baginya. Jadi dia telah memperlakukan pertempuran sebagai pertarungan 1 lawan 2 sejak awal. Dengan Blue Silver Grace-nya yang berumur ribuan tahun dan kekuatan spiritual tingkat menengahnya, ia memiliki kemungkinan tak terbatas untuk menyerang dan bertahan. Kemampuan berbagi Blue Silver Grace mengurangi rasa takut Tang Wulin terhadap serangan 6 unsur Gu Yue. Tentu saja, kepercayaan dirinya hanya bertahan selama kekuatan jiwanya melakukannya. Dengan pembatasan yang diberikan padanya, apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menggunakan strategi Blitzkrieg. Gu Yue berlari mundur untuk melarikan diri dari serangan Tang Wulin. Meskipun kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Tang Wulin, setiap langkah memberinya detik yang berharga. Dia mengangkat tangannya dan membuat gerakan tangan yang rumit yang menampilkan 2 bola cahaya. Satu kobal dan yang lainnya merah. Gelombang kekuatan yang tidak stabil berdesir saat keduanya menyatu. Gu Yue dengan cepat melemparkannya ke arah Tang Wulin. Tang Wulin akan langsung menabrak bola elemen menyatu seandainya dia tidak membudidayakan mata setan ungu. Untungnya, dia telah dan dapat dengan jelas melihat betapa mudahnya fusi es dan api ini. Dia menggabungkan 2 elemen yang berlawanan, api dan es. Meskipun fusi tidak stabil, dia tidak bisa memahami bagaimana Gu Yue berhasil mencapai kondisi ini pada awalnya. Meskipun perpaduan itu hanya sementara, kekuatan sebenarnya terletak di dalamnya meledak. Tang Wulin tidak ragu untuk memerintahkan Gold Light untuk mundur. Gold Light melesat ke udara. Dengan hati-hati menghindari bola es dan api dengan memblokkannya dengan lembut dengan goyangan ekornya. Pada saat yang sama, Tang Wulin melihat kilatan violet yang mengkhawatirkan di mata Gu Yue. Gelombang pusing melanda dirinya saat dia kehilangan kendali atas bola unsur. Bola dibelokkan oleh gesekan ekor Gold Light, terbang ke samping menuju pengamat.
Tang Wulin mengambil keuntungan dari pembukaan ini untuk menutup jarak antara mereka dan menggunakan bin padanya. Tidak hanya mata setan ungu meningkatkan penglihatan, itu juga bisa mengirim serangan spiritual yang kuat. Setelah dibudidayakan ke tingkat yang cukup tinggi, seseorang bisa membunuh hanya dengan tampilan sederhana. Dengan bakat Tang Wulin untuk mata iblis ungu, ia telah membuat kemajuan pesat. Meskipun dia belum bisa membunuh dengan pandangan sekilas, dia bisa dengan mudah mengganggu pikiran lawannya. Dalam kondisi ini, tangan Gu Yue bergerak terlalu lambat untuk membela diri. Pada saat dia mendapatkan kembali kejernihannya, Blue Silver Grace milik Tang Wulin sudah ada di depannya. Pada saat krisis ini, Gu Yue menggunakan elemen terkuatnya, menghilang dalam sekejap cahaya perak. Ini adalah kendalinya atas ruang. Detik berikutnya, helai rumput yang tersapu keluar hanya mengambil udara. Keanehan menyebar di wajah Tang Wulin. Tepat ketika dia berpikir Gu Yue telah menghindari jauh darinya, dia muncul di hadapannya dalam sekejap cahaya. Itu benar. Dia telah memilih untuk berteleportasi tepat di depannya. Dia mengibaskan telapak tangan biru di dadanya. Tindakannya terlalu tak terduga bagi Tang Wulin untuk diproses, apalagi bereaksi. Dia telah bergegas melewati jaringnya dan mengubah area yang paling berbahaya menjadi area yang paling aman. Terhadap semua harapannya, dia menyerang langsung ke pelukannya. Dia hanya punya satu pilihan sekarang, untuk membalas dengan cakar naga emasnya. Dia yakin bahwa bahkan jika dia membeku, ada kemungkinan 50% dia bisa memukulnya kembali. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa dia akan segera hancur berantakan di bawah cakar suaminya. Ini adalah cakar yang bisa membunuh binatang jiwa 1000 tahun. Alam bawah sadar Tang Wulin dalam keadaan kacau. Lengan kanannya yang terangkat turun beberapa saat kemudian. Dia adalah temanku. Kerugian hanyalah kerugian. Tetapi pada saat itu, telapak tangan Gu Yue menabrak cahaya putih yang telah menyelimuti dada Tang Wulin. Rasa dingin menyapu dari dadanya. Memukul mundur telapak tangan Gu Yue, Tang Wulin tidak membiarkan kesempatan ini lolos. Dia segera memanggil Grace Blue Silver-nya untuk menahan Gu Yue. Tang Wulin ringan mencubit leher Gu Yue dengan cakar, mengganggu kontrolnya atas unsur-unsur. Dia menatap Su Xiaoyan dengan heran. Tongkat esnya terangkat dan menunjuk ke arah pria itu dan ekspresinya. Definisi dari harga diri. Xie adalah yang paling menyedihkan. Dia tidak mengira serangan Gu Yue akan terbang ke arahnya. Dia baru saja menyelesaikan persiapannya untuk menerobos pertahanan Tang Wulin dengan Twin Dragon Storm dan bergabung dengan Gu Yue dalam serangan terkoordinasi. Tetapi siapa yang mengira bahwa bola api dan es akan muncul entah dari mana dan meledak. Ledakan dahsyat itu membuat Xie mengalami apa yang disebut dua langit api dan es bersambung.